Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu. Saya Muhammad Nur akan melanjutkan pembahasan terakhir dari buku The Seven Habits of Highly Effective People, di mana kita sudah sampai di sesi penutupan. Di sini saya akan memberikan rangkuman terakhir dari keseluruhan 7 habits tersebut dan apa yang bisa kita bawa pulang untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba mereview dulu secara singkat dari ketujuh habit tersebut. Sebelum nanti kita akan rangkum, kita ambil pesan terakhir yang bisa kita bawa pulang dari pelajaran Seven Habits ini. Yuk kita lihat di bukunya. Di sini saya menampilkan daftar isi dari buku Seven Habits ini. Seperti kita ketahui, dalam buku ini tentu ada 7 habits ya. Jadi ada habit 1 sampai 7. Dan ini dimulai dari pengenalan mengenai paradigma dan prinsip. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ini sangat penting dalam hal kita memandang sesuatu. Jadi paradigma itulah cara pandang kita terhadap sesuatu. Kacamata kita pakai. Kalau kacamatanya bersih, kacamatanya bening, yang kita lihat itu bersih bening. Tapi kalau kacamatanya bernoda, kacamatanya berwarna, maka kita lihat pun mungkin warna-warna yang tidak tepat, yang tidak pas. Maka penting buat setiap individu, setiap pribadi untuk kita dalam hidup ini punya paradigma yang benar terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap cara kita memandang kehidupan. Dan juga kita harus punya prinsip. Apa sih yang kita yakini, yang kita believe, yang kita percaya sebagai value-value yang kita yakini. Maka dengan prinsip-prinsip yang kuat ini, kita akan memiliki dasar yang kokoh dalam menjalani habit-habit tersebut. Berikutnya kita lihat di buku Seven Habits ini sebagai ringkasan ya, bahwa setelah menjelaskan paradigma dan principles ini, paradigm and principles, Stephen Covey membahas tentang private victory. Kita sudah banyak membahas bahwa 3 habit yang pertama ini terkait dengan kemenangan private, kemenangan individu, kemenangan pribadi. Kenapa kok disebut kemenangan pribadi? Karena kita ingin menang dari diri kita sendiri. Menang dari diri kita yang tadinya itu tergantung, tadinya itu tidak bertanggung jawab, tadinya itu nggak teratur dalam mengatur waktu. Jadi pribadi yang bebas, yang independen. Pribadi yang tahu apa yang mau dia tuju, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang selalu punya pandangan akhir untuk segala sesuatu, dan mampu mengatur manajemen waktu dengan baik. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah proaktif nih, be proaktif. Stephen Covey menyebutnya sebagai principles of personal vision, jadi visi pribadi. Seorang yang proaktif adalah orang yang tidak reaktif. Apa tidak reaktif? Artinya adalah kita bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan. Jadi kalau di luar sana terjadi sesuatu, terjadi hal yang menimpa diri kita, maka segala tadi kejadian itu kita coba cerna, kita pahami, baru kita memilih reaksi yang paling tepat, reaksi yang terbaik. Nah, inilah orang yang proaktif. Dengan demikian, orang yang proaktif itu adalah orang yang selalu bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil, orang yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidupnya, dan orang yang tidak menyesali apa yang terjadi. Kenapa? Karena buat dia adalah, ya ini sesuatu yang sudah saya pertimbangkan, sudah saya renung-renungkan, dan ini yang terbaik. Dia tidak akan menjadi pribadi yang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ataupun mungkin yang menyalahkan diri sendiri. Jadi orang yang proaktif itu, dia megang kendali, dia fokus ke hal-hal yang circle of influence-nya yang bisa dia pengaruhi, terus makin memperbesar, akhirnya dia bisa mengatasi circle of concerns-nya. Hal-hal yang menjadi perhatian dari orang tersebut. Habit yang kedua dari Seven Habits adalah begin with the end in mind. Jadi memulai dengan tujuan akhir. Nah, di sini dikatakan oleh Stephen Covey sebagai principles of personal leadership. Jadi kalau tadi yang habit pertama itu terkait vision, maka yang kedua ini tentang leadership. Kenapa leadership? Kita harus menjadi leader nih buat diri kita sendiri. Caranya apa? Caranya adalah kita harus tahu saya mengerjakan segala sesuatu itu untuk apa sih? Arahnya mau kemana? Apa sebenarnya tujuan akhir yang mau saya capai? Maka habit yang kedua, begin with the end in mind, itu mengajak kita untuk setiap kali mengerjakan segala sesuatu itu nggak boleh hanya melihat jangka pendeknya, nggak boleh hanya melihat hal tersebut sebagai hal yang lumrah keseharian, tapi apa ya pandangan jangka panjang saya? Jadi kenapa kok saya melakukan hal ini? Apa sebenarnya end in mind dari semua ini? Maka orang yang memiliki habit yang kedua, dia akan merenung ke dalam dirinya, melihat
value-value yang dia miliki, sebenarnya apa ya yang saya cari dalam hidup ini. Saya ingin menjadi pribadi yang seperti apa ya? Seperti apa saya memiliki visi, memiliki pandangan terhadap hidup saya. Dia akan membuat personal statement-nya, mission statement-nya, dia tahu apa yang dia mau tuju, dan nanti setiap tindakan yang dia lakukan, setiap pilihan-pilihan yang dilakukan, merujuk kepada mission statement yang tadi dibuat. Karena dia sudah memiliki visi, gambaran, oh saya ingin jadi pribadi yang seperti itu, pribadi yang baik seperti ini yang saya idealkan buat diri saya. Dan dia berusaha mewujudkan hal itu. Itulah tadi yang habit kedua, begin with the end in mind. Lalu habit yang ketiga sebagai pengunci dari private victory ini adalah put first things first. Ya, ini principles of personal management. Ini tentang bagaimana kita memanage waktu kita, hari-hari kita. Jadi orang yang put first things first tadi sesuai namanya, mendahulukan yang utama. Dia tahu dalam hal yang banyak ini dalam hidupnya, mana yang harus saya dahulukan. Mana hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, ini harus didahulukan lebih awal. Sebelum nanti hal-hal yang lebih kecil, sampai ke hal-hal yang lebih remeh-temeh. Jadi dengan cara ini, kita itu benar-benar menghargai waktu kita sendiri. Kita paham apa yang penting untuk saya lakukan ya dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya, bagaimana cara kita mengatur waktu kita, sampai nanti ke keseharian. Maka dengan memiliki tadi habit yang ketiga, put first things first, kita akan selalu berusaha menjadi individu yang benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ada pepatah mengatakan ya waktu itu adalah uang, dia bilang. Time is money. Juga ada pepatah bangsa Arab mengatakan waktu adalah pedang. Di waktu itu kalau tidak kita manfaatkan dengan benar, maka dia bisa menebas diri kita. Satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita perbanyak, tidak bisa kita tambahkan adalah waktu. Uang kita bisa cari, bisa nambah, ya. Rumah bisa kita tambah, yang lain bisa kita tambah, tapi waktu begitu dia hilang, begitu dia lewat, selesai waktunya. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap detik itu ada waktunya masing-masing, ada zamannya masing-masing. Jangan sampai ada hal terbaik yang sudah bisa kita lakukan di diri kita pada saat itu, hari itu terlewati gara-gara kita tidak baik, tidak benar dalam memanage waktu kita. Jadi kalau orang yang punya habit yang ketiga, dia akan bersungguh-sungguh dalam mengatur waktunya. Maka dengan tiga tadi, proaktif, begin with the end in mind, dan first things first, seorang itu akan menjadi pribadi yang tadi menang secara private, ya, secara individu. Dia dari dependence menjadi independence. Nah sekarang kita lihat habit 4, 5, dan 6, di mana yang keempat ini, think win-win, berpikir menang-menang. Di apa itu menang-menang? Kita akan berusaha. Ternyata dalam setiap interaksi kita dengan orang lain, selalu ada kesempatan untuk bisa mencari jalan keluar, jalan tengah, jalan terbaik yang baik buat orang tersebut, baik juga buat kita. Inilah namanya berpikir menang-menang. Orang yang berpikir menang-menang akan melihat bagaimana ya kebaikan buat saya dan buat dia. Jadi nggak hanya mementingkan sayanya saja, atau saya mengalah demi dia saja, tidak. Tapi apa ya yang baik buat kita bersama. Apa yang akan manfaat buat dia, manfaat buat saya, terbaik buat dia, terbaik buat saya. Dengan kesungguhan, dengan niat yang tulus, kita percaya bahwa dalam setiap kesempatan akan selalu ada untuk melihat tadi aspek berpikir menang-menang. Semua orang juga bisa menang. Kita lanjutkan nih habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Nah ini bicara tentang bagaimana kita mencoba seek first to understand, memahami orang lain terlebih dahulu sebelum nanti then to be understood. Mereka jadi mengerti kita. Maka seorang yang efektif, dia akan mencoba memahami orang lain. Dengan cara apa? Dia coba mendengarkan, dia berempati. Gunanya apa? Agar kita pun bisa belajar dari orang lain. Kadang-kadang kita menutup diri, ya, kita merasa kita sudah mengerti, udah paling pinter, udah paling paham. Padahal mungkin orang lain tuh punya sesuatu yang layak untuk kita dengarkan. Ada hal yang berharga di sana. Maka habit kelima ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu open mind, ya, selalu terbuka. Kita mencoba terbuka dengan orang lain, mendengar orang lain, walaupun bisa jadi orang ini sangat berbeda pandangan dari kita. Tapi kita mengerti, kenapa ya kok pandangannya seperti itu? Jangan-jangan ada sesuatu yang saya bisa belajar dari sana. Maka dengan keterbukaan tadi, kita jadi memahami orang tersebut, oh dia tuh begitu, ini alasannya kenapa dia punya pandangan seperti ini, kenapa dia punya sikap seperti ini, kenapa dia mengusulkan begini. Nah kita pun menyampaikan juga pandangan kita, sikap kita, maka dari sana akan tercipta apa? Kesaling pemahaman.
Maka kesaling pemahaman inilah yang akan membentuk menjadi dasar buat habit yang berikutnya. Nah, di habit yang berikutnya ini adalah habit synergize, bersinergi. Di sini Stephen Covey mengatakan principle of creative cooperation. Jadi bagaimana kita bekerja sama, kooperatif secara kreatif. Nah, ini menarik ini. Bagaimana bekerja sama dengan kreatif? Sebagai setiap individu, kita tentu punya kekuatan. Setiap orang punya kelebihannya, punya kekurangan. Kalau saya kerjakan sesuatu sendiri, seberapa besar bisa saya hasilkan? Ya tentu tergantung dari berapa kemampuan yang saya miliki. Tapi kalau saya bersinergi dengan orang lain, tadinya kekuatan cuma satu, sekarang jadi 2 kekuatan, maka hasilnya itu akan lebih banyak, lebih besar, dan lebih berkualitas lagi. Maka prinsip sinergi di sini adalah mengatakan bahwa orang yang efektif itu dia juga berusaha berkolaborasi dengan orang lain. Dia berusaha memanfaatkan orang lain. Ini memanfaatkan dalam hal yang positif ya, bukan ingin mencari untung dari orang lain, enggak. Tapi bahwa orang lain ini punya peran, saya punya peran, dan peran ini daripada dia berdiri sendiri-sendiri, kalau dia disatukan dalam satu kekuatan, dalam satu kerjasama, dalam suatu jamaah yang kokoh, yang kuat, maka dia akan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Ada sebuah ucapan dari orang bijak ya, mengatakan apa tuh? Kalau nggak salah dari hadis Nabi juga mengatakan bahwa sebuah kejahatan yang terorganisir, hal-hal yang mungkin jelek ya, tapi diorganisir dengan baik, bisa jadi mengalahkan sesuatu yang baik tapi tidak terorganisir. Jadi jangan sampai kita punya niat baik, sesuatu yang baik, tapi karena kita itu tadi individualis, nggak mau saling tolong menolong, nggak mau saling bersinergi, akhirnya kita bisa kalah dari orang lain yang terorganisir dengan baik. Maka sinergi ini tadi mengajarkan bagaimana kita tadi menyatukan kekuatan, kita terbuka dengan pandangan orang lain, kita pun juga punya pandangan kita, rencana kita satukan kekuatan. Di 1 tambah 1 bukan lagi jadi 2, mungkin akhirnya jadi 3, jadi 4, jadi 5, dia jauh lebih besar dari jumlah orang-orang tersebut. Maka kalau tadi kita lakukan habit ke-4, 5, dan 6, apa yang terjadi? Kita menyatukan nih menjadi sebuah public victory. Kita akan menang secara publik. Ya tadinya kita menang secara private, kita menjadi pribadi yang independence, sekarang kita menjadi pribadi yang interdependence. Kita memiliki kesaling tergantungan yang harmonis dengan orang lain. Kita saling tadi berbagi kekuatan, saling mendukung, saling menyokong, dan itulah yang disebut dengan tadi interdependence. Setelah itu yang terakhir, setelah kita kerjakan tadi habit 1, 2, 3, sampai 6, maka ada aspek renewal namanya. Jadi apa tuh renewal? Inilah tadi mengasah gergaji, sharpen the soul. Ke dalam mengasah gergaji ini artinya apa? Untuk kita bisa mengerjakan ke-6 habit tersebut, kita butuh diri kita. Nah, diri kita inilah yang harus diasah, karena diri kita ini ibarat gergaji yang kita pakai untuk memotong pohon. Kalau saya sibuk menebang pohon terus tanpa berusaha meminyaki si gergajinya, mengasah gergajinya, lama-kelamaan dia akan tumpul. Lama-kelamaan dia akan bekerja, tapi lebih lambat. Dan mungkin pada suatu saat dia bisa berhenti. Karena macet, rusak, nggak pernah diasah. Dengan cara kita mengasah gergaji, kita akan membuat diri kita tuh selalu baru, selalu fresh, selalu segar, selalu siap menghadapi setiap tantangan yang baru, kesulitan yang baru, mengalami interaksi yang baru, dan kita akan senantiasa siap untuk mengerjakan habit 1, 2, sampai 6 dengan sebaik-baiknya. Dalam tadi kita mengasah diri kita, gergaji kita asah semua aspek. Aspek fisik kita, aspek mental kita, aspek spiritual, dan juga aspek sosial, emosional dengan orang lain. Dengan habit yang ke-7 ini ibaratnya kita memberikan oli di dalam sebuah mesin. Jadi kalau diri kita adalah mesin, maka habit ke-7 ini olinya. Jadi oli itu memperlancar fungsinya, membuat agar mesin-mesin itu terus bisa bekerja dengan baik. Ini seperti tadi kayak sesuatu yang membuat si gergaji jadi terus tajam. Kita bisa terus menggunakan gergaji itu dengan baik untuk menebang pohon, untuk mengerjakan hal-hal yang baik dalam habit 1 sampai 6 tadi itu. Jadi teman sekalian, itulah tadi rangkuman dari keseluruhan 7 Habits ini. Buku ini sangat saya rekomendasikan ya buat teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang pribadi yang lebih efektif. Di sini disebutkan highly effective. Kenapa? Karena apa yang diajarkan ini sesuatu yang tadi universal, yang kalau kita pahami, kita
bisa terapkan dalam kehidupan kita, ini akan sangat membantu kita baik secara visi maupun juga secara praktis. Jadi memang kekuatan buku ini kalau saya lihat adalah dia mengajarkan ke aspek filosofisnya dan juga mengajarkan ke aspek praktisnya. Jadi dua-duanya kita dapatkan. Ada beberapa buku yang mungkin kuat di aspek filosofis tapi tidak terlalu praktikal. Ada buku yang lain mungkin terlalu praktikal namun kurang kuat dalam aspek filosofisnya. Buku ini saya perhatikan bisa menggabungkan kedua hal itu. Jadi kalau buat teman-teman tadi ingin menjadi pribadi yang lebih efektif ya, buat diri kita, buat orang lain, maka kita layak menerapkan 7 Habits ini. Kita jadi pribadi yang tadi punya pandangan yang benar, kita proaktif, kita punya visi end in mind yang jelas, kita atur waktu kita senantiasa dalam interaksi dengan orang lain berpikir menang-menang, kita tadi mencoba memahami orang terlebih dahulu, sebelum dia paham dengan kita berusaha untuk selalu bersinergi dan kita selalu merenew diri kita, memperbaharui diri kita. Maka insya Allah kita akan jadi pribadi yang senantiasa efektif, senantiasa produktif, dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat orang lain. Demikian teman-teman sekalian, rangkuman akhir dari buku The 7 Habits of Highly Effective People. Total 9 video sudah kita bahas, mulai dari pengantar, habit 1-7, dan sekarang penutup. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya butuh masukan, butuh saran. Silahkan sampaikan masukan teman-teman terhadap review seperti ini, untuk buku-buku yang lain, untuk konsep-konsep yang lain yang layak untuk kita bahas secara mendalam. Sukses selalu buat teman-teman semua, selamat menjadi pribadi yang efektif, pribadi yang bermanfaat, dan semoga kita bisa menerapkan habit-habit yang layak untuk kita jalankan dalam hidup kita. Saya Muhammad Nur dari Presenter Edu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.